Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini dari Kolose 3 ayat yang ketiga. Ini ya, ayat yang ketiga. Kemarin kita ayat 1 dan 2, kita sekarang 3 dan 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara, ini luar biasa hidup kita itu sebetulnya dikatakan di sini sudah tersembunyi di dalam Kristus ya. Kayak dibalut gitu. Kristus dalam Allah. Jadi kita ini bersama-sama bersatu dalam Kristus. Bersama-sama dengan Kristus terus. Bukan bukan sementara dan bukan mandek nanti mas bersama Kristus lagi berhenti dulu tidak bersama, tidak seperti itu. Kita terus bersama Kristus dalam segala kehidupan kita, apapun sudut-sudut atau bagian-bagian hidup kita, itu kita ada di dalam Kristus, semuanya ada di dalam Kristus tersembunyi katanya itu. Nah, kita mati tapi hidup. Kita mati tapi hidup. Ya, hidup kita tersembunyi di dalam Kristus itu. Nanti, nanti kalau Yesus Kristus menyatakan dirinya kembali ke bumi ini, kita katanya akan menyatakan diri juga bersama-sama Dia dalam kemuliaan. Kita nanti bersama-sama Kristus di bumi dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang sudah dipanggil Tuhan karena imannya nanti dihidupkan kembali dalam kemuliaan bersama-sama Kristus waktu menyatakan dirinya. Jadi kita punya harapan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup tersembunyi dalam Kristus bersama-sama Kristus kalau kita dipanggil Tuhan. Nanti dibangkitkan lagi bersama-sama Kristus di bumi ini dalam kemuliaan. Wah, ini harapan kita yang akan datang. Tetapi sekarang kita hidup di bumi, ada masalah, ada kesusahan, tapi juga ada kesenangan, ada duka cita. Nah, selama kita hidup di bumi ini katanya di sini dengan cara berharap menghidupi masa depan ditarik ke sini. Jadi di sini kita bisa memuliakan Allah, hidup dalam kenyataan kemuliaan Kristus walaupun kemuliaannya nanti, tapi direfleksikan dalam bentuk ucapan, tindakan yang kita lakukan di bumi ini. Jadi hari ini mari kita sama-sama seperti kemarin mengharapkan eh, kemuliaan Allah atau hidup memuliakan Allah Kristus yang di bumi, yang di sebelah kanan Allah, kita di bumi ini mencerminkan kemuliaannya karena di belah kanan Allah. Demikian juga sekarang dia, kita akan menyatakan kemuliaannya melalui perbuatan dan tindakan kita. Kita akan mulia nanti kemuliaan yang jelas di masa depan bersama-sama Kristus. Tapi sekarang kita juga sudah mulia. Dalam arti kita bisa menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita melalui tindakan. Itu tindakan yang mulia. Oh, itu ucapan yang mulia. Mestinya hidup kita dilihat seperti itu. Tapi kemuliaannya bukan kemuliaan kita sendiri ya. Kemuliaan Tuhan Yesus. Orang dapat melihat, oh ini mencerminkan kehidupan Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa untuk hari ini. Supaya
masalah-masalah yang kita hadapi, keputusan-keputusan yang Bapak Ibu Saudara ambil, itu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup kami tersembunyi di dalam Engkau, di dalam Allah. Dan apabila Kristus nanti menyatakan diri di bumi ini, kami ikut ambil bagian dalam kemuliaan itu menjadi mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selama hidup di bumi ini mohon kemuliaan nyata dalam hidup kami. Sehingga ucapan, tindakan kami, pikiran kami mencerminkan kemuliaan Yesus di bumi ini. Orang akan melihat kami mencari-cari Engkau. Sehingga kami dapat menyaksikannya kepadanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.